Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Activity Based Costing atau ABC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian dan tujuan Activity Based Costing atau ABC. Yang kedua, konsep biaya per unit. Yang ketiga, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Yang keempat, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang kelima, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Yang terakhir yaitu pengklasifikasian aktivitas. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pengertian dan tujuan Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi biaya yang mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Nah, tujuan dari ABC ini adalah untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait harga, profitabilitas, dan pengendalian biaya. Nah, selanjutnya yaitu konsep biaya per unit. Perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Konsep biaya per unit meliputi yang pertama yaitu total biaya, yang kedua pengukuran biaya yang dibebankan, yang ketiga yaitu pengkaitan biaya dengan produk. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity drivers. Karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh penggerak tingkat unit secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi yang pertama yaitu unit yang diproduksi, yang kedua jumlah jam tenaga kerja langsung, yang ketiga jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat jumlah jam mesin, dan yang terakhir adalah biaya bahan langsung. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, tidak mampu memberikan informasi yang tepat tentang biaya produk karena alokasi overhead yang kasar. Dua, kurangnya fokus pada aktivitas spesifik yang menyebabkan pengeluaran. 3. Sulit untuk menganalisis profitabilitas produk secara mendalam. Dan yang keempat, tidak efektif dalam lingkungan bisnis yang kompleks terhadap banyak variasi produksi. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas based costing atau ABC. Sistem biaya berdasarkan aktivitas yang disingkat dengan ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Selanjutnya, perbedaan kalkulasi biaya tradisional dan ABC. Perbedaan yang pertama, pada tradisional, penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume. Sedangkan pada ABC, penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume dan non-volume. Yang kedua, pada tradisional hanya ada satu cost pool. Sedangkan pada ABC terdapat beberapa cost pool. Yang ketiga, pada tradisional menggunakan satu dasar alokasi atau tarif tunggal. Sedangkan pada ABC menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas. Dan perbedaan yang keempat, pada tradisional menggunakan satu tahap sistem perhitungan biaya. Penggunaan dua tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lainnya dibuat. Sedangkan pada ABC menggunakan beberapa tahap sistem perhitungan. Selanjutnya, pengklasifikasian aktivitas. Terdapat 3 pengklasifikasian. Yang pertama yaitu aktivitas unit.
aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk, seperti pemotongan bahan baku. Yang kedua, aktivitas batch. Aktivitas yang dilakukan untuk sekelompok unit, seperti pengaturan mesin untuk produksi batch tertentu. Dan yang ketiga, aktivitas produk. Aktivitas yang diperlukan untuk mendukung keberadaan suatu produk tertentu, seperti desain dan pengembangan. Materi selanjutnya yaitu Just in Time yang disingkat dengan JIT. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam Just in Time ini. Yang pertama, konsep dasar Just in Time. Yang kedua, perbedaan sistem Just in Time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, konsep Black Flash. Yang keempat, hubungan Just in Time dengan Black Flash Costing. Yang kelima, analogi dasar akuntansi keuangan. Lanjut, konsep dasar Just in Time. Konsep dasar Just in Time adalah sistem produksi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, reliabilitas produk, serta menekankan biaya produksi. Konsep ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu. Dalam penerapan Just in Time, perusahaan mampu merencanakan jadwal produksi dengan cermat. Hal ini termasuk jadwal pembelian bahan produksi, jadwal kapan bahan akan sampai di gudang, jadwal produksi yang akan siap, hingga jadwal kapan produk hasil produksi akan dikirim. Selanjutnya itu perbedaan sistem Just in Time dengan sistem tradisional. Perbedaan yang pertama yaitu sistem Just in Time berbeda dengan sistem tradisional dalam pendekatan manajemen produksi dan inventory. Just in Time berfokus pada efisiensi dengan memproduksi hanya sesuai kebutuhan dan menjaga inventory seminimal mungkin untuk mengurangi biaya pemborosan. Sedangkan sistem tradisional memproduksi secara massal dan menyimpan persediaan besar untuk mengantisipasi permintaannya. Perbedaan yang kedua yaitu Just in Time membutuhkan koordinasi tinggi dengan pemasok untuk pengiriman tepat waktu. Sedangkan sistem tradisional lebih stabil terhadap gangguan pasokan tetapi membutuhkan biaya penyimpanan yang lebih besar. Pilihan sistem tergantung pada fleksibilitas risiko kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan Just in Time dengan Black Flash Costing. Just in Time dan Black Flash Costing sering mendukung dalam menciptakan efisiensi produk dan akuntansi biaya. Dalam sistem Just in Time, produksi dilakukan sesuai kebutuhan, sehingga inventory diminimalkan. Black Flash Costing digunakan untuk menyederhanakan pencatatan biaya dengan menghilangkan langkah pencatatan detail selama proses produksi. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead langsung dibebankan ke produk jadi atau barang yang terjual tanpa mencatat setiap tahap proses produksi. Pendekatan ini cocok untuk Just in Time, keduanya mengutamakan pengurangan pemborosan dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Ada dua metode dalam akuntansi keuangannya. Yang pertama metode perpetual, yang kedua metode periodik. Baiklah, kita bahas dulu metode perpetual. Yang pertama, akuntansi persediaan barang dagangan di debit untuk setiap pembelian barang dan di kredit untuk biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Yang kedua, saldo persediaan dan COGS atau Cost of Goods Sold dapat diketahui setiap hari dari catatan keuangan kita. Yang kedua yaitu metode periodik. Yang pertama, saldo awal persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi, sehingga saldo persediaan dan COGS tidak bisa diketahui secara langsung. Yang kedua, penyesuaian dilakukan di akhir periode, sehingga saldo akhir dari persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat HPP untuk periode tersebut. Yang ketiga, HPP merupakan total akhir penjualan barang dagang untuk periode akuntansi tersebut, dihitung dan dicatat pada akhir periode. Yang keempat, COGS, persediaan awal pembelian dan persediaan barang akhir. Oke, next materi kita selanjutnya yaitu tentang standar costing. Di mana dalam standar costing ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian standar costing, yang kedua, kegunaan standar costing, yang ketiga, hubungan antara standar costing dan anggaran, yang keempat, persetujuan jenis standar,
Yang kelima, konsep target costing. Yang keenam, konsep Kaizen costing. Dan yang terakhir, perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Oke, masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang definisi standar costing. Standar costing atau biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Kemudian, kegunaan dari standar costing itu yang pertama, sebagai alat pengendalian biaya. Yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Dan yang terakhir, yaitu alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Hubungan antara standar costing dan anggaran. Yang pertama, berdasarkan penetapan anggaran, yaitu biaya standar didasarkan pada analisis proses produksi sehingga dapat digunakan untuk membuat anggaran untuk volume dan bauran produk apapun. Yang kedua, berdasarkan pengendalian biaya. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan biaya atau pengeluaran. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian biaya, di mana keduanya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian biaya, termasuk menetapkan standar kinerja keuangan. Kemudian yang keempat ada identifikasi varians, di mana keduanya digunakan untuk mengidentifikasi varians dan mengambil tindakan perbaikan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kinerja, yaitu keduanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Jenis-jenis standar costing, yaitu ada 4 jenis standar. Yang pertama, standar teoritas. Standar teoritas adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Kemudian yang kedua ada standar rata-rata biaya waktu yang lalu, yaitu standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Yang ketiga ada standar normal, di mana didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Kemudian yang keempat yaitu standar aktual yang diharapkan. Standar ini yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Next, yaitu konsep target costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target tersebut. Biaya target dirumuskan dengan biaya target harga dikurang dengan target laba. Kemudian, ada perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Standar costing adalah biaya standar yang ditentukan di muka atau sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Target costing adalah biaya yang dikeluarkan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing ini merupakan metode penetapan biaya target.